Oke, mama sekalian yang ada di rumah. Nah, biasanya ritual membaca buku itu adalah ritual yang seharusnya kita buat menjadi time quality yang paling menyenangkan untuk anak-anak usia 0 sampai juga 6 tahun bahkan atau lebih. Nah, biasanya ketika waktunya reading quality time, aku memilih waktunya sebelum tidur dan sebisa mungkin anak dalam keadaan yang udah relax. Nah, saatnya membacakan buku deh untuk anak-anak supaya mereka bisa tidur lebih nyenyak dan punya good memories sama kita. Yuk kita baca gimana sih cara membaca buku read aloud yang menyenangkan. Teman-teman, mama-mama sekalian bisa ngajak anaknya berada di samping lalu membuka buku secara bersamaan. Bisa membuka seperti ini di mana anak berada di samping kita atau mau hadap-hadapan juga boleh. Tapi aku sih lebih prefer melihat buku secara bersamaan dengan anaknya. Kita mulai yuk. Timbo ingin ikut lomba renang. Itu sebabnya setiap pagi dan sore ia sering ke sungai untuk berlatih. Satu, dua, satu, dua, satu, dua. Coba lihat deh. Timbo ini binatang apa ya? Gajah ya? Iya seperti itu. Gajah punya belalai yang panjang dan kupingnya yang lebar. Coba lihat, Timbo mau berenang pakai baju apa? Pakai baju renang khusus laki-laki ya, yang dipakai hanya untuk di celananya, berwarna kuning, lalu dia siap dengan kacamata renang di atasnya. Wah, dia juga menyiapkan handuk untuk mengelap nanti saat badannya basah karena berenang. Wow, Timbo latihan berenangnya di sungai. Lihat nih sungainya, besar sekali sungainya ya. Lalu, lihat, Timbo ingin membuktikan kepada seluruh hewan di hutan bahwa dirinya jago berenang. Akan aku buktikan kalau aku itu jago berenang. Aku si gajah yang jago berenang. Wah, lihat, ada cipratan-cipratan air yang dihasilkan oleh Timbo ya. Kira-kira adek kalau berenang nyiprat-nyiprat juga nggak? Nyiprat-nyiprat ya. Oke. Nah, hari perlombaan pun tiba. Perhatian, perhatian. Warga rimba, pertandingan akan segera dimulai. Kelinci si pembawa acara mengumumkan. Wah, ternyata yang membawa acara hewan kelinci. Nah, wasit rusa pun memberi aba-aba kepada peserta. Siap, kata wasit rusa seperti itu. Coba deh lihat, penontonnya banyak sekali. Ada apa ini? Kerbau, ada bebek, ada jerapah. Banyak sekali hewan-hewan berkumpul untuk melihat pertandingan berenang. Seru banget ya. Kira-kira jagoan kamu siapa? Yakin gak Timbo menang? Timbo lawannya ada banyak loh. Ada kura-kura, ada berang-berang, ada beruang, ada Timbo yang paling besar, ada macan tutul, ada kudanil yang juga badannya besar, juga ada si biawak yang kecil. Wasit rusa bilang apa? Wah, membunyikan apa itu namanya? Fluidnya. Tiba-tiba, wah, lihat percikan air siapa yang paling besar? Ternyata percikan air Timbo paling besar. Dan coba lihat, ada si berang-berang yang terlempar dari kolam renang karena cipratan air dari Timbo yang sangat besar. Apa kata berang-berang ya? Aku kenapa ada di sini? Kenapa aku jadi terlempar keluar? Aku kan mau ikutan berenang. Rupanya adik-adik, Timbo membuat percikan air raksasa
berang-berang sampai terlempar deh keluar kolam. Lalu Timbo tidak berhenti. Dia mengayunkan tangannya sekuat tenaga dan sekuat-kuatnya karena dia optimis. Dia bertekad, aku harus menang. Tapi teman-teman coba lihat, saking semangatnya Timbo, dia membuat air jadi penuh ombak, jadi berombak-ombak. Jadinya biawak dan kura-kura tergulung-gulung. Aduh, lagi-lagi. Aduh, bagaimana sih ini Timbo? Aduh, kata kura-kura. Lalu kata Beo, Aku kan mau berenang. Aku jadi terlempar begini gara-gara Timbo membuat airnya berombak. oh, Timbo membuat air kolam renang berombak. Kura-kura dan biawak terombang-ambing hingga terdampar ke pinggir kolam. Aduh, lihat tuh, wasit Rusa mau nolongin kura-kura sama biawak ya. Apa yang terjadi selanjutnya? Di depan Timbo ada beruang nih dan macan tutul yang gesit. Timbo lagi-lagi bertekad supaya dapat menyusul mereka, mendorong tubuhnya ke depan dengan kuat. Apa yang terjadi? Kata beruang. Lalu kata macan, aku hampir tenggelam. Aduh, ternyata macan tutul dan juga beruang hampir saja tenggelam karena ditabrak oleh Timbo. Tapi untungnya mereka berdua berhasil naik ke permukaan. Aduh, Timbo ya, semangat betul berenangnya. Sekarang tinggal Kudanil yang berada di depan Timbo. Aku pasti bisa mengalahkan Kudanil juga. Akhirnya apa yang dilakukan Timbo, adik? Dia menyemprotkan air dari belalainya secara tidak sengaja karena saking semangatnya berenang. Wah, kata Kudanilnya. Timbo, tunggu. Aduh, kita berenangnya pelan-pelan saja dong. Jadi Kudanilnya kesemprot ya. Kudanil jadi batuk-batuk dia. Aduh, Timbo. Nah, wah, kata Timbo, aku berhasil menyusul Kudanil sampai di garis finish, sudah berada di depan mataku. Ternyata Timbo berhasil menerobos garis finish, teman-teman. Lah, tapi kenapa jadi sepi begini, kata Timbo pas lihat ke belakang. Pada kemana ya? Setelah menoleh ke belakang, Timbo sadar apa yang telah terjadi. Timbo malu. Aduh, apa mereka gara-gara aku yang terlalu bersemangat ya? Dengan sedikit malu-malu, Timbo mendengarkan juri buaya mengumumkan pemenang lomba. Pemenangnya adalah siapa? Timbo, ujar juri buaya. Nah, bagi yang kalah, jangan bersedih. Minggu depan kami akan mengadakan lomba renang lagi. Itu dia Moms, kiranya referensi untuk Moms di rumah gimana sih cara membacakan buku yang menyenangkan. Poinnya adalah kita harus lebih banyak berekspresi, menggunakan suara yang berbeda-beda. Jangan lupa untuk lakukan interaksi dengan si adik kecil waktu membacakan buku ini. Selamat mencoba di rumah ya.